Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Hari ini kita belum bisa ke sekolah minggu, tapi kita mau terus berdoa kepada Tuhan supaya pada waktunya nanti Tuhan akan mengumpulkan kita kembali bersama-sama di sekolah minggu. Hari ini kita tetap mau beribadah di rumah kita masing-masing ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu, nyanyikanlah nyanyian baru. Semua menyanyi ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita tertawalah segala serang kemuliaan Dia. Besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia kemuliaan. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya adik-adik, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan juga yang akan membuat kita semua benar-benar bisa melewati masa yang sulit ini. Tuhan juga yang akan membebaskan kita dari segala bencana atau pandemi virus COVID-19 ini. Kita tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Saur. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh masih tetap beribadah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjalaninya menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan tolong juga Kak Saur yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya setiap kami yang mendengarkannya beroleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan jam ibadah kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Saur mau tanya, siapa yang pernah membantu temannya? Umpamanya, adik-adik punya pensil 2, satu untuk dipakai sendiri, satu untuk cadangan. Ternyata ada teman yang tidak punya pensil. Apakah adik-adik mau meminjamkannya? Atau adik-adik bawa bekal, tapi ternyata ada temannya yang tidak makan. Mau nggak adik-adik membagi makanannya? Hari ini kita akan mendengarkan cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ia diusung karena dia lumpuh gak bisa berjalan. Tiap-tiap hari ia diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang disebut gerbang indah untuk meminta sedekah bagi orang yang mau masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Lalu mereka melihat dia. Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu si orang itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, berharap mereka akan memberikan sesuatu kepada orang lumpuh itu. Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Petrus mengulurkan, memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Lalu seketika itu juga kaki dan mata kaki orang itu menjadi kuat. Ia meloncat, berdiri, jalan kian kemari sambil memuji Allah. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah sambil berjalan melompat-lompat sambil memuji Allah. Adik-adik, kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Memberi bukan hanya dengan barang yang kelihatan, tetapi juga dengan iman percaya kepada Tuhan. Dapat kita bagikan sebagai cinta kasih Allah kepada semua ciptaannya. Kita mempelajari jika Petrus dan Yohanes tidak memiliki apa-apa, namun Tuhan memampukan mereka untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Sama halnya dengan Petrus dan Yohanes, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diutus untuk menyebarkan kasih-Nya. Ketika adik-adik tadi membantu orang yang tidak punya pensil memberikan pinjaman dengan meminjamkan pensil cadangan, sehingga orang teman adik-adik bisa menulis catatan yang diberikan oleh guru. Dan makanan tadi, mungkin kalau nggak mau membagi makanannya kepada temannya, mungkin orang itu akan sakit karena dia kelaparan. Tanpa sadar, adik-adik telah memberi pengaruh besar bagi teman adik-adik yang sudah adik-adik bantu. Kita lihat dampak dari perbuatan Petrus yang menolong orang lumpuh itu. Dia memegang tangannya, dia membantu dia berdiri, sehingga kaki dan mata kaki orang itu menjadi kuat. Sehingga dia bisa meloncat, berdiri, berjalan kian kemari, mengikuti Petrus Yohanes ke bait Allah, sambil berjalan melompat-lompat, sambil memuji-muji Allah. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan mengutus kita semua untuk memberi dan membantu sesama kita, supaya teman-teman kita juga merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan mau memakai adik-adik tidak hanya memberi sesuatu, tapi ketika adik-adik juga mau berdoa buat teman adik-adik yang sakit, itu sudah mau memberikan, menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman adik-adik. Tuhan memakai adik-adik tidak hanya soal membantu, tapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap membagikan cinta kasih Tuhan di rumah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Kita harus siap membagikan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam seluruh kehidupan kami, yang kami boleh rasakan melalui orang tua, saudara, teman, dan guru kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami juga dapat mengasihi orang banyak seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.